Selamat pagi anak-anak, pagi menjelang siang. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi yaitu di bab polusi ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki subbab terakhir ya di babnya, yaitu mengenai dampak dan penanganan polusi. Oke, dampak dan penanganan polusi. Oke, ini sorry ya, maaf kurang, kalian tambahkan sendiri ya. Oke, dampak dan penanganan polusi itu terbagi menjadi 3. Nah, ini disesuaikan dengan jenis-jenisnya polusi. Ada polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Ingat ya, kalau kalian menemukan kalimat polusi terus ganti jadi pencemaran, itu nggak jadi masalah, no problem ya, karena sama saja. Oke, kita bahas terlebih dahulu mengenai polusi udara. Oke, pertama kita akan membahas mengenai dampaknya nih. Dampak polusi udara ada apa saja sih? Nah, yang pertama ada gangguan kesehatan. Oke, Ibu akan membahas satu-satu ya. Jadi mengenai gangguan kesehatan, anak-anak, polutan yang berupa partikel berukuran kecil dan gas itu dapat mencapai paru-paru kita sebagai manusia, ya kan? Jadi dari paru-paru nih, kan kalau kita bernafas ya, kita bernafas itu kita tarik nafas, kemudian kita ngambil napas. Nah, yang kita ambil itu sebenarnya tujuannya adalah oksigen. Tetapi kalau kita berada di tempat yang tercemar, yang ada polusi udaranya, maka yang masuk ke dalam paru-paru tidak hanya si oksigen, melainkan ada polutan yang berupa partikel ukuran kecil ataupun gas yang beracun terhadap paru-paru kita. Jadi si polutan ini dari paru-paru kita kan udah masuk nih ya. Jadi dari paru-paru si zat polutan ini diserap oleh sistem peredaran darah. Ya, jadi dari sistem pernapasan masuk ke sistem peredaran darah. Nah, kalau udah masuk ke sistem peredaran darah, maka akan menyebar ke seluruh tubuh melalui apa? Melalui darah. Ya. Nah, jadi kenapa polusi udara ini tidak hanya merusak sistem paru-paru, yaitu si paru-paru, tetapi bisa juga terjadi pada organ lain. Nah, karena yang tercemar dari paru-paru lalu menyebarnya melalui darah ya ke seluruh tubuh. Nah, jadi dampak kesehatan yang paling terlihat, silakan ditambah ya. Jadi dampak kesehatan yang paling terlihat itu adalah atau yang paling umum yang sering kita jumpai itu adalah penyakit ISPA. ISPA, apa ISPA? ISPA itu ada kepanjangannya, yaitu infeksi saluran pernapasan atas. Nah, ISPA itu ada apa aja? Penyakit ISPA itu ada apa aja? Contohnya itu ada asma, kemudian ada bronkitis, dan ada gangguan pernafasan lain ya. Silakan dicari nih ISPA itu ada apa aja ya. Jadi salah satu gangguan kesehatan yang akan terjadi itu adalah ISPA. Oke. Kemudian yang kedua mengenai hujan asam anak-anak. Hujan asam ini anak-anak jadi ada gas yang dihasilkan dari pembakaran mesin kendaraan nih. Jadi kendaraan kita kan menghasilkan panas ya yang kita pakai. Kemudian juga ada lagi misalkan pembangkit listrik tenaga diesel juga akan menghasilkan panas. Kemudian dari batu bara juga menghasilkan panas. Itu salah satunya akan menghasilkan yang namanya SO2 atau sulfur dioksida. Nah, jadi gas yang dihasilkan tersebut ini, si SO2 ini, dia bereaksi di udara membentuk asam yang jatuh ke bumi dengan bersama-samaan hujan. Nah, jadi ada senyawa kimianya nih, kita lebih gampang menjelaskan sesuai dengan
reaksi kimianya ya. Jadi silakan ditambahkan ya mengenai hujan asam. Nanti ini ibu warna bedain deh biar mudah. Jadi kalau tadi gangguan kesehatan warna kuning, nanti hujan asam beda lagi. Oke, ibu nulis dulu reaksinya ya. Jadi reaksinya itu adalah, kita tarik dulu ke atas. Oke, di sini ibu tulisannya ibu double ya, jadi semoga kelihatan ya. Jadi reaksi yang pertama itu ada 2SO2 O2 kemudian 2SO3. Ini silakan kalian tambahkan ya, nanti sambil ibu jelaskan karena dari sini ada prosesnya. Oke, ya. Jadi anak-anak yang tadi sudah ibu. Oke, jadi secara kimiawi si sulfur dioksida ini, nah ini sulfur dioksida ya, tadi 2SO4 itu adalah sulfur dioksida yang dihasilkan dari salah satu contohnya adalah pembakaran mesin kendaraan. Nah, jadi pembakaran dari mesin kendaraan menghasilkan SO2. Nah, akan bertemu yang namanya oksigen. Kenapa? Karena kan misalkan kita di jalan ya kan, di jalan nih asap kendaraan, pasti akan ketemu oksigen karena oksigen ada di mana-mana. Nah, kalau dia udah ketemu oksigen, maka dia akan bereaksi. Ya, dia akan bereaksi, akan membentuk yang namanya sulfur trioksida. Jadi udah berubah nih menjadi 3 nih ya. Jadi trioksida. Nah, si sulfur trioksida ini kemudian bereaksi dengan uap air. Kalau dia naik lama-lama ke atas ya, dia akan menemukan atau bertemu dengan uap air. Uap air ini adalah yang akan menimbulkan yang namanya hujan. Nah, ya jadi si sulfur trioksida bertemu dengan uap air, maka akanlah terjadi hujan. Nah, harusnya kalau kita oksigen aja, maka hujan seperti biasa. Tetapi karena ini ada kandungan sulfur dioksida yang sudah berubah menjadi sulfur trioksida, maka hujannya menjadi hujan asam, yaitu H2SO4. Gitu ya. Jadi uap air yang telah mengandung asam ini menjadi bagian dari awan. Nah, nanti yang awan ini akan turun ke bumi sebagai hujan asam. Oke, jadi hujan asam juga dia mengakibatkan berkaratnya benda-benda yang terbuat dari logam. Misalkan kayak jembatan, kayak misalkan rel kereta, kemudian jembatan-jembatan yang terbuat dari besi. Nah, itu bisa menjadi berkarat karena dari kandungan si sulfur trioksida ini atau si hujan asam ini ya. Oke, kemudian yang selanjutnya itu mengenai efek rumah kaca. Oke, untuk lebih paham lagi mengenai efek rumah kaca, ibu sedikit membahas mengenai prosesnya ya. Tapi ini prosesnya secara gambaran besar aja ya. Oke, jadi di sini ada yang namanya bumi ya. Ini bumi. Kemudian ini atmosfer ya, ini atmosfer. Dan di sini matahari. Oke. Nah, jadi kenapa sih bisa ada efek rumah kaca? Ibu kasih tahu dulu deh rumah kaca itu apa ya. Jadi efek rumah kaca itu biasanya juga disebut dengan peningkatan suhu di bumi. Kenapa suhu di bumi bisa meningkat? Nah, ini adalah prosesnya. Yang pertama, ini matahari masuk nih. Ya, jadi panas matahari masuk melalui atmosfer. Nah, atmosfernya yang warna kuning diserap oleh bumi dan menghangatkan bumi. Jadi matahari masuk ke bumi tujuannya untuk menghangatkan bumi. Oke. Kemudian
dari bumi ini akan dipantulkan lagi. Jadi sebagian panas dipantulkan oleh bumi keluar lagi dari atmosfer. Jadi udah keluar lagi tuh. Jadi di bumi kenapa nggak terlalu panas, tidak terlalu numpuk, karena sebagian panasnya itu dipantulkan oleh bumi lagi keluar atmosfer. Tetapi di lain sisi anak-anak, kalau ini kan berhasil dia keluar. Nah, ada sebagian panas yang tertahan di atmosfer. Jadi dia udah nyampe sini nih, tapi mentok. Dan dia mantul lagi ke bumi. Kemudian dari bumi, dia mantul lagi. Jadi, seperti balik lagi. Sehingga suhu di bumi ini panasnya tuh sudah meningkat. Karena hanya sebagian saja yang kembali lagi ke atmosfer. Karena sebagian lagi dia berpantul terus karena dia nggak bisa melewati atmosfer sebelah sini. Kenapa? Karena atmosfer yang tidak bisa diserap atau tidak bisa naik lagi, atmosfernya itu di situ sebagian sudah dipengaruhi oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu ada apa saja sih? Banyak ya. Misalkan contohnya CO, CO2. CO itu apa? CO itu adalah karbon monoksida. CO2 itu karbon dioksida. Nah, jadi misalkan di sini ada si CO2. Nah, jadi harusnya dia naik ke atas, tetapi karena di sini sudah terlalu banyak kumpulan dari karbon dioksida, maka dia mantul lagi ke bumi. Jadi, lalu dari bumi harusnya kan memang naik lagi nanti mantul lagi. Seperti itu. Ya, jadi mengapa terjadi peningkatan suhu di bumi atau efek rumah kaca. Lalu dampaknya apa? Nah, dampaknya yaitu meningkatnya suhu di permukaan bumi ya. Silakan dicatat juga prosesnya. Kemudian lanjut penipisan lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itu adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi pada ketinggian kurang lebih 30 km di atas bumi. Jadi anak-anak, lapisan ozon itu dia terdapat pada lapisan atmosfer. Biasanya disebut dengan stratosfer. Ya. Nah, jadi lapisan ozon ini dia berfungsi untuk menahan 99% radiasi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan dari matahari ke bumi. Nah, di kehidupan kita sebagai manusia, kita tuh menghasilkan gas CFC atau yang namanya gas klorofluorkarbon. Itu sangat besar kita menghasilkan si gas CFC ini. Dari mana sih gas CFC ini? Contohnya misalkan dari mesin pendingin kalian di rumah, kayak kulkas kan menghasilkan panas tuh ya kan. Kemudian ada apa lagi? Ada pokoknya berbagai mesin yang menghasilkan panas itu akan menghasilkan CFC. Nah, CFC ini anak-anak akan berikatan dengan ozon. Jadi CFC itu kan bentuknya gas. Gas itu kan pasti naik ya, akan yang kita ketahui bahwa gas itu dia bergerak secara bebas, dia tidak tetap. Jadi dia muter-muter gitu kemana. Nah, ada pencapaian si CFC ini sampailah ke lapisan ozon. Ya kan? Ketika dia sudah nyampe ke lapisan ozon, maka dia berikatan dengan ozon. Nah, yang inilah yang menyebabkan terurainya molekul ozon sehingga menjadi kerusakan pada lapisan ozon. Jadi kerusakannya apa? Yaitu berupa penipisan lapisan ozon. Jadi semakin banyak kita menggunakan CFC, maka gasnya akan semakin banyak juga yang naik ke lapisan ozon. Oke? Kira-kira kalau penipisan lapisan ozon itu dampaknya apa? Oke, dampaknya itu tadi bahwa di awal sudah Ibu jelaskan lapisan ozon ini berfungsi untuk menahan 99% sinar UV, ya kan? Sorry, ngomongnya UV nulisnya apa nih?
Ya, 90% menahan sinar UV akibat radiasi dari matahari. Nah, jadi kalau lapisan si ozon menipis, pasti sinar UV yang sampai ke bumi akan menyebabkan kerusakan pada kehidupan di bumi. Jadi, kerusakan tersebut antara lain misalkan gangguan pada rantai makanan di laut. Terus juga contoh lain kerusakan tanaman budidaya, pertanian, perkebunan, serta mempengaruhi kesehatan manusia karena harusnya si UV ini ditahan, ya kan? Tetapi nanti sinar UV-nya kalau lapisannya tipis ya lama-lama akan jebol juga, ya kan? Kemudian yang terakhir mengenai radiasi. Sebenarnya radiasi itu bukan awalnya sih, memang radiasi itu pusat utamanya itu adalah radiasi matahari ya. Jadi radiasi matahari itu mengandung tadi sinar ultraviolet dan juga gelombang inframerah. Tapi tanpa kalian sadari anak-anak, manusia, kita sebagai manusia juga menghasilkan radiasi. Contoh dari aktivitas manusia yang menimbulkan radiasi ada apa aja sih? Contohnya misalkan percobaan ya, uji coba bom nuklir, kemudian penggunaan bom nuklir oleh manusia itu tadi dapat berupa gelombang elektromagnetik dan partikel subatomik. Nah, kedua macam bentuk radiasi tersebut dia akan mengancam kehidupan makhluk hidup. Jadi dampak dari radiasi ini ada dua anak-anak. Ada dua ya. Dampaknya yang pertama itu adalah pada tingkat genetik. Jadi dampaknya itu yang pertama pada tingkat genetik. Ya. Kemudian yang kedua ini berdasarkan dari dari sel tubuh atau disebut somatik. Ya. Oke, Ibu akan membahas yang pertama dulu mengenai tingkat genetik. Oke, jadi dampak genetik pada kita nih akan menyebabkan terjadinya perubahan gen. Ya, akan terjadi perubahan gen. Atau kita simpelnya aja adalah kalau mempengaruhi tingkat gen itu maka akan terjadinya mutasi gen. Kalau nggak salah mutasi gen udah sempet Ibu bahas belum sih di sebelumnya. Jadi mutasi gen ini kurang lebih akan akan menyebabkan cacat ya. Jadi misalkan ada ibu hamil dia sedang hamil lalu terjadinya si mutasi gen, maka yang berdampak itu adalah si bayinya karena terjadinya gen ya, DNA, di mana kita nih adalah DNA-nya dari orang tua kita. Nah, bayi yang tadi Ibu jelaskan itu DNA-nya dari orang tuanya dia, tapi karena terjadinya mutasi gen, maka gennya tidak seluruhan tidak 100% itu akan sama dengan genetik dari orang tuanya. Seperti itu ya. Kemudian untuk sementara itu misalkan di dampak si somatik ini adalah contohnya seseorang memiliki otak yang lebih kecil daripada ukuran normal. Kemudian cacat mental, gangguan fisik lainnya misalkan seperti contoh yang lebih parahnya itu adalah leukemia ya. Itu masuk ke dalam si bagian sel tubuh. Jadi harus bisa bedain ya, kalau genetik itu adalah mutasi gen. Nah, kalau tadi si sel tubuh atau somatik itu dia yang tadi otaknya jadi berukuran lebih kecil, tidak normal ya. Dan lain-lain tadi sudah Ibu jelaskan. Oke. Next. Sekarang ke penanganan polusi udara. Nah, penanganan polusi udara ini anak-anak yang pertama itu adalah pembangunan jalur hijau. Ya, Ibu bahas satu-satu ya. Ibu bahas dari penanganan jalur hijau, silakan.
ditambahkan. Jadi anak-anak, tanpa kalian sadari, pasti kalian bingung nih jalur hijau apa sih? Nah, kalau kalian ke jalan raya, biasanya di tengah-tengah jalan raya itu ada pohon-pohon, ya kan? Nah, pohon-pohon tersebut itu yang dinamakan pembangunan jalur hijau. Kenapa sih diperlukan pohon tuh di tengah jalan? Jadi, si kendaraan itu akan menghasilkan zat berbahaya atau polutan berbahaya ya, menghasilkan CO2, CO, kemudian SO2, banyak ya zat yang dihasilkan. Nah, si zat-zat tersebut atau polutan-polutan tersebut itu akan merusak serapan udara atau serapan oksigen di wilayah tersebut, sehingga di jalan raya itu diperlukan yang namanya pohon. Pohon itu berfungsi untuk apa? Nah, fungsi pohon itu adalah dia melakukan fotosintesis, lalu dia akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itulah yang akan menetralisir dari polutan-polutan berbahaya tersebut. Makanya dibangunlah si pohon-pohon tersebut atau dibangunlah pembangunan jalur hijau. Oke, yang kedua, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu apa? Bahan bakar fosil itu adalah contohnya ya. Contohnya itu misalkan adalah minyak bumi. Terus juga ada batu bara. Nah, coba kalian bayangin deh, kalau terlalu banyak menggunakan minyak bumi, kalau terlalu banyak menggunakan batu bara, apa sih yang terjadi sama bumi kita? Minyak bumi, kita bisa mendapatkan minyak bumi, bisa mendapatkan batu bara itu dengan penggalian. Semakin banyak kita menggunakan bahan bakar fosil, maka bumi yang semakin digali itu semakin banyak. Coba kalian bayangin bumi terlalu banyak, atau nih Indonesia deh, nggak usah bayangin bumi, Indonesia kita terlalu banyak penggalian. Ngebayangin aja itu serem. Nah, makanya kita perlu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Mungkin bahan bakar fosil digunakan biasanya untuk kalangan-kalangan besar, misalkan industri ya. Nah, kita sebagai masyarakat biasa, kita harus mengurangi atau kita kalau bisa tidak menggunakan bahan bakar fosil ini ya. Kemudian yang ketiga adalah mengontrol kualitas kendaraan. Sorry ya. Nah, kualitas kendaraan ini anak-anak, contohnya apa sih? Contohnya, kalau motor kalian knalpotnya berisik, nah knalpot dulu kita bahas knalpot. Knalpotnya berisik, mengganggu orang lain gak sih? Atau ada tetangga kalian knalpotnya berisik, mengganggu kalian gak sih? Pasti. Nah, itu hanya bunyinya saja loh. Bunyi aja kan masuknya ke udara. Itu sudah membuat orang lain terganggu. Kemudian, di dalam knalpot itu selain menghasilkan bunyi, ada juga knalpot nih ya, beberapa motor ibu sering lihat di jalan raya itu asapnya dia hitam warnanya. Ya. Asap kendaraannya berwarna hitam. Nah, itu berbahaya untuk yang di belakangnya terutamanya, ya kan? Jadi, bagaimana cara kita mengurangi bisingnya knalpot dan asap ini yang hitam? Caranya adalah kita mengontrol kualitas kendaraan. Kemana sih kita mengontrolnya? Yaitu jelas ke bengkel. Berarti kalau kendaraan kita nih sudah asapnya sudah mulai berubah menghasilkan hitam, kita bawalah ke bengkel. Untuk apa? Untuk mengurangi polusi udara juga. Kita menggunakan kendaraan sudah menghasilkan polusi, ditambah lagi kendaraan kalian tidak kontrol, polusinya bisa berubah lagi, zatnya yang dihasilkan bisa berubah lagi. Dan sebisa mungkin untuk yang cowok-cowok, kalau punya motor nggak usah lah knalpotnya kalian bunyiin yang aneh-aneh, karena itu membuat kebisingan yang akan misalkan orang nih lagi sakit gigi, dengar knalpot itu rasanya dia mungkin bisa marah-marah ya. Kemudian yang kelima, menggunakan energi alternatif.
Oke, kita masuk yang kelima. Energi alternatif. Energi alternatif itu apa sih? Jadi energi alternatif yang sekarang sedang kita gunakan yaitu adalah energi surya. Energi surya atau energi matahari. Ya. Nah, kalau anak-anak kalian misalkan ke tol nih ya, atau di ibu kota, atau ibu nggak tahu nih di Tangerang sudah menggunakan atau tidak. Jadi sekarang di tol itu ya, lampu penerangan malamnya itu adalah menggunakan lampu surya ya. Jadi menggunakan lampu surya. Nah, ini sangat membantu kita ya. Jadi kita tidak menggunakan energi listrik, melainkan kita menggunakan energi alternatif. Jadi di dalam lampu penerangan, misalkan ibu gambarkan ya, nih lampunya nih. Nah, di sini tuh ada lempengannya anak-anak ya. Ada lempengan. Jadi kalau siang lempengan ini akan terkena si energi surya atau akan terkena sinar matahari. Jadi anggaplah sinar matahari itu adalah cara dia mencharge ya, atau kayak kali nih HP-nya lowbat. Nah, di charge-nya itu kalau lampunya ini dia oleh si energi surya. Jadi selama siang, selama masih ada matahari, nah lempengan ini akan menyerap energi surya. Nah, kalau malam hari si lampu ini dia akan menyala. Lampunya menyala tanpa adanya listrik. Kenapa? Karena di sini udah ada sumber lain, energi lain, yaitu energi surya. Ya, jadi nah ini sangat menghemat kita ya, tidak menggunakan lagi energi listrik. Oke, kemudian yang terakhir itu penggunaan aerosol. Aerosol itu apa sih? Jadi aerosol itu penggunaan aerosol itu contohnya misalkan parfum ya. Jadi aerosol itu misalkan zat cair atau zat padat ya, dia ketika dikeluarkan menjadi gas. Nah, contohnya parfum. Parfum di dalam itu bentuknya cair, tapi ketika kita keluarkan dia berbentuknya gas ya. Nah, ini kita juga harus mengurangi penggunaan aerosol. Jadi apapun ya selain parfum. Kalau parfum mungkin efeknya yaitu wangi ya kan, walaupun sebenarnya wanginya itu berasal dari zat kimia, tapi ada jenis semprotan lain yang zat kimianya itu tahapannya lebih parah lagi dari si parfum ini. Jadi kita harus mengurangi penggunaan aerosol dari diri kita dulu ya sendiri. Oke. Karena ini durasinya udah 28 menit. Nanti untuk polusi selanjutnya akan Ibu bedakan ya videonya. Oke, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Silakan dicatat secara lengkap ya, karena bentar lagi juga udah mau PAT, penilaian akhir tahun ya.